Oh begitu. Jadi maaf Mbak panggilnya Mbak Martin atau Mbak Tiwi nih? Tiwi. Mbak Tiwi. Jadi sekarang ini masih berjalan kasusnya sama... Iya Mas. Masih. Yang lu laporin siapa di Polda? Nanti hari Kamis saya sidang di Purwokerto. Tadi yang lu laporin yang laporan polisi terlapor siapa? Mbak A. Siapa? Mbak Asa. Sendirian aja? Iya. Emang nggak ada manajer keuangannya nggak ada? Ya, karena 2 orang kita. Nggak ada manajer keuangan sehari-hari siapa? Oh ya, jadi keuangan barang itu semuanya di sana. Di tempatnya Mbak A itu. Ya. Dan pegawainya yang mengurusi laporan itu. Pegawainya kau tidak ikut laporin? Sendiri. Pegawainya Mbak A itu jadi saksi. Oh jadi saksi, oke. Jadi Karena awalnya- itu atas berdasarkan perintah Mbak A. Iya. Oh begitu. Oke, gimana Mas Jadi Agus? gini Sorry. Bang, sebenarnya tadinya kan kita sudah mencoba ya mengklarifikasi, bahkan manajernya juga ketemu sampai ke Bandung, ketemu di mana-mana. Oke. Kemudian muncul laporan itu. Nah laporan itu kan kita kemudian klarifikasi, kok ada pajak dibayarkan, kok kita nggak dikasih tahu, padahal PT-nya, CV-nya perusahaannya punya istri saya. Oke. gitu. Kemudian ada lagi beberapa hal yang karena memang sudah diputus kontrak gitu secara sepihak, ya memang ada adendum nantilah bisa kita jelaskan. Nah di situ muncul apa namanya hal yang memang harusnya menjadi hak istri saya. Misalnya Mas? Martin. Jadi kalau perusahaan dibubarkan kan misalnya harus dibagi sahamnya dan sebagainya gitu. Jadi kemudian di dalam laporan itu muncul angka yang harusnya menjadi hak istri saya tadi. Jadi sampai 9,4 M. Jadi kita yang ajukan ke pengadilan sekitar 18 M. 18 M? Jadi perusahaan ini perusahaan untung. 14 M, oke. Kalau mungkin teman-teman yang lain itu bermasalah karena mungkin perusahaannya kolaps atau gimana Oh ya. ini justru untung ya? Ini Ya, saya lihat tapi untung, tapi kenapa pembagiannya bahkan modal yang harusnya diberikan pun belum kembali. Oke. Nah, ini kan kita tanya terus dan sebagainya. Modal. Dan sorry, kan kalau tadi pihak dari Lukman sama Medina kan mereka udah berusaha untuk nih, karena berteman berusaha untuk approach ke mereka. Tapi tadi Medina cerita di WhatsApp gak dibales, makanya sampai mereka bilang oke, kita akan tempuh jalur hukum. Ya. Kalau dari pihak kita nunggu sampai 2 tahun juga. Kan kita lihat lah, oh kesibukan karena suaminya juga mungkin sibuk, kemudian mbaknya juga sibuk gitu. Jadi kita lihat dan kita approach terus kok sama non formal dulu kita, karena ya sebelumnya dekat juga kan kita WhatsApp-an dan sebagainya. Tapi ketika tidak ada jawaban terhadap mungkin sama lah ketika orang fokus pada masalah dijawab dengan yang lain kan kita juga getun gitu ya, getun. Karena sebenarnya kalian ingin menanyakan sesuatu yang mungkin membuat kalian betul ya, tinggal diklarifikasi gitu kok. kali ya, klarifikasi aja. Tapi ini kasus lama ya, kasus 2016. Kenapa baru sekarang Iya, ributnya? jadi kan saya pengennya kan kekeluargaan dulu. Saya beberapa kali tanya ke pegawainya dia kan, karena waktu itu pernah ke sana. Oh ya nanti itu pegawainya soalnya dia mengatakan yang bikin laporan itu. Tapi ketika saya tanyakan ke pegawainya, dia pegawainya itu cuma ditugasi membuat laporan saja. Oh begitu, instruksi dari atas begitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong kamu memang ahli skincare atau apa sih? Ya sama dengan ini, saya punya klinik kecantikan juga. Sama-sama banyak cabangnya di mana-mana? Ya lumayan lah. Sama-sama kaya? Enak bener cowok kalian ya. Gila kaya dia. Katanya kamu juga udah pernah bersitu dengan Jessica Iskandar? Ya betul ya. Kalau kenapa tuh? Jessica itu hampir sama, jadi semua barang di sana, modal di sana. Kita buat rekening bersama. Tapi ketika pegawai saya investigasi ternyata itu nggak masuk ke rekening. Akhirnya sekarang kasusnya dengan Jessica gimana? Sudah dikembalikan. Oh duitnya udah dikembalikan. Kan waktu itu sudah dari lidik. Sudah berdamai lah istilahnya. Ya udah dari sidik. Kemudian Mbak C dipanggil 2 kali nggak datang, akhirnya dia kembalikan. Berapa M kalau boleh tahu yang sebelumnya Mbak? Kalau itu sih nggak terlalu banyak. Nggak terlalu besar ya? Tapi akhirnya karena sudah naik, akhirnya terjadi perdamaian lah. Iya. Setelah proses laporan polisinya makin serius. Iya. Oh begitu. Oke, itu udah masalah sama public figure, terus bikin lagi bisnis sama public figure. Ada trauma nggak sih sebenarnya jujur gitu loh? Sebenarnya gini, dulu mungkin yang saya harus introspeksi diri gitu ya. Dulu keuangan, laporan, barang itu semuanya di sana. Lain kali kalau Ya. sama selebriti harusnya namanya aja pakai, kamu yang aktif gitu. Iya. Oh begitu. Jadi selebritinya menjadi brand ambassador. Tapi emang serem ya. Ini kan awalnya temenan gitu, terus sekarang buat bisnis, buat bisnis, abis itu ada masalah. Itu gimana sih Bang cara untuk menanggulangi supaya di antara pertemanan setelah buat bisnis supaya nggak ada ke depannya? Kalau saya sih pure bisnis.
Lain pure Kak. bisnis. Kalau Jadi mbaknya nggak kayaknya temenan. nggak berteman Setelah- awalnya, nggak mereka berteman berteman. awalnya. Iya. Ya transparansi lah, nggak usah bisnis. Lu bercinta juga harus transparansi lah kan semuanya. Masa kalau everything clear kan? Cinta, transparansi. Maksudnya bersuami istri aja harus transparansi toh. Apalagi ini pakai involve money yang 19M dan segala macam mungkin. Ya aku sih nggak tahu siapa yang betul, siapa yang salah ya biar nanti pihak yang berwajib. Cuma paling nggak kan biasanya orang tuh dalam bekerja bisnis, aku juga punya bisnis, pengennya kan everything clear, everything transparansi gitu kan di depannya supaya sama-sama enak. Apalagi kalau berteman, mungkin kalau basicnya awalnya persahabatan, aduh nggak enak ya kalau sampai kita saling melaporkan. Kayak tadi Medina bilang, jujur sebenarnya dia nggak pengen melaporkan Irwansyah karena biar gimana kan mereka teman sering jalan-jalan ke luar negeri dan segala macem gitu. Kayaknya mendingan lain kali kalau memang endorse selebriti murni honor deh, lebih bagus ya. Mungkin Ya. seperti itu. Saya kira lebih bagus ya. Sekarang untuk pelajaran Bang. Ya itu mungkin pelajaran. Tapi kalau artisnya pengen maju nggak masalah sebenarnya. Kita waktu itu kan punya visi pengen membuat produk untuk Indonesia. Jadi Tapi kan maksudnya kalau yang belum pernah profesional begitu tiba-tiba berusaha, akhirnya kan jadi gaya ibu rumah tangga, akhirnya semua campur aduk. Takutnya Mendingan jadi nggak sewa enak satu ujung-ujungnya. profesional, Iya, betul. brand ambassador-nya disewa. Oke. Ya kan, kayak begitu saya kira, ya. Iya. Dan selalu jauh lebih bagus. Nyewa aja deh endorse selebriti udah lebih bagus. Iya, Nggak pusing kan? Iya betul. Ada Hotman Paris loh sekarang. Capek deh. Baiklah jangan kemana-mana, semakin panas semakin tegang karena ini, semuanya obrolan berbau dengan hukum. Tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kira berapa duit terkumpul? 1,2 triliun. 1,2 triliun hanya dengan memainkan telur semut rangrang. Aku salah pilih profesi jadi pengacara nih. Ya.